Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari, Nadalaro. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 11 Januari 2025, hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Disusun dan dibawakan oleh Frater Anto Luan SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Yohanes. Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Sesudah itu, Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan orang-orang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian. Dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kami sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri di dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Dialah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikianlah sabda Tuhan. Renungan singkat kita hari ini berjudul Menjadi Pelayan Sejati. Sama saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Dalam bacaan Injil hari ini, kita diajak untuk merenungkan sosok Yohanes Pembaptis. Ia adalah sosok pelayan yang setia, yang tugasnya adalah mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Yohanes dengan rendah hati mengakui bahwa perannya hanyalah sebagai pendahulu, bukan tokoh utama. Ia bersukacita melihat Yesus yang semakin besar dan dirinya yang semakin kecil. Sikap Yohanes mengajarkan kita tentang kasih yang tidak cemburu atau tidak mementingkan diri sendiri. Ia tidak cemburu pada popularitas Yesus yang semakin meningkat. Sebaliknya, ia merasa bahagia dan bersyukur karena telah menjadi bagian dari rencana Allah. Kasih seperti inilah yang harus kita miliki sebagai orang yang percaya. Yohanes Pembaptis adalah contoh nyata tentang sebuah kerendahan hati. Ia tidak mencari pujian atau kehormatan bagi dirinya sendiri. Sebaliknya, ia mengarahkan seluruh perhatiannya kepada Yesus.
kita pun dipanggil untuk memiliki sikap yang sama, yaitu merendahkan diri dan meninggikan Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, kita juga memiliki tugas untuk memperkenalkan Yesus, Sang Mesias, kepada orang lain. Kita adalah saksi-saksi Kristus yang harus memberitakan kabar baik tentang keselamatan. Namun, kita perlu ingat bahwa kita hanyalah alat yang digunakan Allah. Yang terpenting adalah karya Allah yang nyata dalam hidup kita setiap hari. Sama saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita seringkali terjebak dalam persaingan dan ingin menjadi pusat perhatian. Namun, bacaan Injil hari ini mengingatkan kita untuk keluar dari egoisme dan fokus pada tujuan yang lebih besar, yakni memuliakan Tuhan. Marilah kita belajar dari Yohanes Pembaptis dan menjadi pelayan yang setia, rendah hati, dan penuh kasih. Apakah kita sudah memiliki sikap seperti Yohanes Pembaptis? Apakah kita rela merendahkan diri dan meninggikan Tuhan? Mari sama saudaraku, kita introspeksi diri dan terus berusaha untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati. Semoga. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.